Setelah sebelumnya menyandang status sebagai tersangka dalam kasus korupsi dan tindak pencucian uang PT Asabri periode 2020 hingga 2024, penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan Febri Adriansyah untuk status yang sama, sekaligus melakukan penahanan pada Jumat 24 Juli lalu. Kali ini tersangka untuk kasus korupsi dan TPPU pengadaan batu bara PLN dan kasus PT Krakatau Steel. Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 kalau nggak salah. Tanggal berapa? 20 hari ke depan pokoknya dari hari ini di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta Timur. Dalam konferensi persnya, Rudy Margono, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, tidak menyebutkan secara rinci modus operandi tindak pencucian uang yang dilakukan Febri. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Dengan menggunakan batik abu-abu tanpa rompi merah muda khas tahanan Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah keluar dari gedung utama Kejaksaan setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 10 jam lamanya. Febri merasa belum ada cukup bukti bagi dirinya untuk ditahan. Bahkan dengan cukup yakin, Febri menyatakan ada tindakan kriminalisasi kepada dirinya. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka, ya. Jangan dorong. Dan jangan dorong. Iya Pak. Dan dilakukan penahanan. Iya. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ini dorong ini. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Jangan didorong. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zalim, sehingga kita tetapkan tersangka dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Tim 9 Kejaksaan Agung memutuskan untuk menahan Febri bukan di rumah tahanan milik Kejaksaan, melainkan di rutan Gedung Merah Putih milik KPK. Rekam jejak Febri dalam menangani kasus-kasus besar menjadi pertimbangan penyidik untuk memberikan perlindungan atas dirinya. Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya bersasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf, mungkin lebih nyaman. Karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Sebelumnya, Febri Adriansyah bersama dengan yang lain diperiksa atas dugaan 3 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kasus di PT Asabri pada periode 2020 hingga 2024, kasus pengadaan batu bara, juga kasus korupsi di PT Krakatau Steel. Dalam 3 kasus tersebut, penyidik menemukan total uang 536 miliar rupiah dan emas seberat 74 kg di sejumlah lokasi termasuk di rumah milik Febri Adriansyah. Pak, masnya punya siapa?
biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Pengacara Febri Diansyah mempertanyakan dasar penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus tindak pencucian uang. Febri menilai bukti yang digunakan masih abu-abu dan tidak jelas. Mantan juru bicara KPK ini menilai penyidik harus bisa memastikan dari mana sumber barang-barang bernilai fantastis yang ditemukan di rumah Febri Adriansyah. Itu intinya adalah bukti-bukti untuk dasar penetapan tersangka masih abu-abu, tidak clear dan tidak begitu jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, predikat crime-nya untuk TPPU juga masih tidak begitu jelas. Sehingga wajar kalau kita bicara dalam proses hukum kan semua bukti itu harus jelas. Bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Itu maksim hukumnya. Apalagi ini tindak pidana nih, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Jadi betul-betul harus jelas. Kalau buktinya tidak jelas, maka menjadi wajar kalau ada pertanyaan apakah ini kriminalisasi atau tidak. Febri Adriansyah bukanlah tersangka tunggal dalam kasus ini. Sudah ada Don Rito, tersangka yang juga telah ditahan. Berbeda dengan Febri, Don Rito ditahan di Rutan Kejaksaan Agung sejak pelimpahan berkas dari Kepolisian Republik Indonesia kepada Kejaksaan Agung pada awal Juli lalu. Dalam sebuah kesempatan, pengacara Don Rito, Handika Honggo Wongso, menilai tim 9 Kejaksaan Agung terlalu buru-buru menghubungkan temuan uang dan emas dengan Febri Adriansyah. Ia mengklaim bahwa keduanya tidak saling berkaitan dan para pemilik aset akan segera mengajukan pra-peradilan atas aset mereka yang disita. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Itu yang lain berapa, Pak? Misalnya hari ini nggak salah 10. 10. Nanti daftarnya tak share ke Kabupaten. 10 itu bersama Tanke sama Ferry. Ferry Boboho itu Pak. Iya. Ferry Ferry Hongkiriwang. iya. Masih ya. Makasih Pak Rudi. Siap, makasih Pak Rudi. Berarti pemeriksaan masih ya Pak? Ya. Pemeriksaannya masih ya? Masih infonya. Saya baru datang dulu ini. Siap, Pak. Kerugian negara akibat kasus yang menyeret nama Febri Adriansyah bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan hak rakyat Indonesia yang ikut terlibat. Hanya dengan hukum yang adil dan tegas, kebenaran akan terbayar tuntas. Inilah kontroversi selengkapnya. Febri ditahan, Febri melawan. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemirsa, sudah hadir 4 orang narasumber di studio Metro TV. Saya perkenalkan, di sebelah kanan saya adalah mantan Kabar Reskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selanjutnya juga ada mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen periode 2017 hingga 2020, Bapak Yan Samuel Maringka. Kemudian di sebelah kiri saya adalah kuasa hukum Febri Adriansyah, yaitu Febri Diansyah. Dan kemudian ada pakar hukum pidana Abdul Fikar. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Saya mulai dulu dari Mas Febri. Mas Febri, saya akan memanggil mantan Jampitsus dengan FA ya, agar kita sama-sama memahami. Mas Febri, di sini saya ingin tahu kenapa FA ketika selesai diperiksa oleh Kejaksaan Agung langsung mengatakan bahwa ada kata-kata zolim, ada kata-kata bahwa dia dikriminalisasi. Isu utama yang disampaikan sebenarnya substansi dan konteksnya ya, itu adalah terkait dengan satu, kecukupan bukti, dan yang kedua, kualitas alat bukti. Karena itu disebutkan tadi, harusnya bukti-bukti yang ada itu
itu diklarifikasi dan didalami lebih lanjut. Kan itu yang disampaikan. Sehingga kalaupun penyidikan dilakukan dan ada penetapan tersangka, apalagi penahanan, masih ada step-step verifikasi untuk lebih memastikan sebenarnya perbuatan dilakukan oleh siapa. Saya ingin kasih itu pernyataan ya. Saya ingin kasih kontekstual dengan apa yang kita lihat soal bukti. Contoh yang paling sederhana, ditemukan emas batangan dalam jumlah yang signifikan dan sejumlah uang falas di beberapa lokasi begitu. Nah, pertanyaan pertamanya adalah yang belum clear sampai dengan saat ini, itu emas milik siapa? Kalau sudah ditemukan emas itu milik siapa, maka pertanyaan lanjutannya adalah dari mana asal-usul emas tersebut? Apakah dari penghasilan yang sah atau penghasilan yang tidak sah? Kan bisa dua-duanya. Bisa aja penghasilan yang sah atau tidak sah. Kalau itu berasal dari penghasilan yang tidak sah, dalam konteks tindak pidana pencucian uang, maka harus clear pidana asalnya apa. Kalau kita bicara pencucian uang, Pak FA ini kan tersangka di pencucian uang. Kalau kita bicara pencucian uang, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, ada 25 tindak pidana asal. Korupsi salah satunya, benar. Tapi ada tindak pidana asal yang lain yang sangat banyak. Menjadi persoalan, kalau ternyata sebelum klarifikasi dilakukan jauh lebih dalam, ternyata itu adalah dari hasil usaha yang sah, maka tidak ada pencucian uang. Atau kalau itu berasal dari pidana yang lain, hasil tindak pidana yang lain, maka tidak berwenang Kejaksaan Agung dan tidak bisa diadili di Pengadilan Tipikor. Nah, jadi sebetulnya TPPU ini untuk predikat crime yang mana? Itu pertanyaan lanjutannya. Yang disangkakan kepada Febri ini, FA ini untuk predikat crime yang mana TPPU-nya? Tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena ini proses di Kejaksaan Agung ya. Saya tidak bicara proses yang sebelumnya. Di Kejaksaan Agung itu ada 3 sprindik umum. Penetapan tersangka terhadap Pak FH itu hanya dilakukan untuk TPPU. Pertanyaannya, kalau penetapan tersangka untuk TPPU, mana predikat crime-nya? Apakah 2 penyidikan yang lain? Tidak disebutkan secara spesifik di sana. Jadi bukan Asabri, bukan Krakatau Steel atau yang batu bara? Tidak disebutkan? Kalau di sprindik itu nggak jelas predikat crime-nya yang mana. Itulah yang jadi poin ketika Pak FA diperiksa, ada pertanyaan, ini TPPU. Memang kewenangan kejaksaan atau penyidik untuk menetapkan tersangka. Tapi hak tersangka juga untuk mengetahui secara jelas tuduhannya apa. Makanya ada pertanyaan, ini predikat crime-nya apa? Dan itu tidak terjelaskan. Padahal di KUHP itu clear sekali dipastikan salah satu hak tersangka adalah dia mendapat penjelasan. Apa yang sebenarnya saya lakukan, yang salah itu apa, perbuatan yang mana, itu yang sampai hari ini masih Pak FA sendiri tidak jelas predikat crime yang mana, dia salahnya di bagian korupsi yang mana, tidak tahu dia. Pemeriksaan kan baru 1 kali pada hari Jumat 24 Juli 2026 yang lalu. Sampai sekarang belum ada pemeriksaan. Makanya kami diskusi cukup panjang. Ini kami tidak dapat penjelasan yang cukup nih tentang tuduhannya, sehingga berakibat pada pembelaannya juga bisa tidak maksimal. Padahal hak itu dijamin di KUHP. Oke, sekarang kan yang sudah jelas Mas Febri itu adalah soal tersangka di kasus TPPU-nya. Soal kepemilikan 74 kg emas dan sejumlah uang ratusan miliar rupiah itu. Apakah Pak FA mengakui itu uangnya miliknya atau bagaimana? Tidak ada dalam rumusan itu mengatakan Pak FA yang memiliki emas 74 kilo tersebut. Tidak ada. Dalam rumusan, bahkan dalam rumusan surat perintah penyidikan itu dan yang disampaikan, tidak ada. Justru menjadi persoalan, harusnya kan penyidik, ini menurut logika pidana yang harus lebih kuat buktinya ya, harusnya kan penyidik telusuri dulu. Itu milik siapa? Jangan bergantung pada misalnya pengakuan tersangka, atau sangkalan tersangka, atau pengakuan pihak-pihak lain. Itu yang penting sekali ditelusuri agar perkara ini terang nih. Kita jalan di jalan yang terang. Kalau hukumnya abu-abu, suasananya gelap, kita nggak bisa pastikan proses peradilan ini berjalan betul-betul menuju keadilan. Baik, gitu. Satu lagi sebelum saya pindah ke narasumber yang lain. Kalau begitu, apakah Pak FA selama ini tahu rumahnya itu dijadikan sebagai tempat penyimpanan emas segitu banyak, uang segitu banyak? Itu yang salah satu yang poin yang ditanyakan. Contoh yang paling sederhana begini. Orang menghubungkan ketika emas itu ditemukan di rumah Sentul ya, di rumah Sentul, maka seolah-olah pemilik rumah itu adalah pemilik emas itu. Sekarang bagaimana kalau ada fakta yang mengatakan bahwa
betul keluarga itu, rumah itu adalah milik dari keluarga. Tapi bagaimana kalau ada fakta Pak FA sudah lama tidak di sana? Kenapa Pak FA tidak di rumah itu? Karena jaksa itu biasa ada penugasan ke daerah ini, ada penugasan ke daerah sana, dan kemudian setelah di Gedung Bundar, Pak FA tinggal di rumah yang lain. Nah, bagaimana bisa membuktikan bahwa seluruh barang yang ada di rumah itu otomatis tanggung jawab Pak FA? Itu secara hukum pidana banyak sekali bolong yang harus ditutupi. Nah, itu yang mestinya kami menghargai ya tugas penyidik, itu yang mestinya clear dilakukan dan diidentifikasi oleh penyidik di kejaksaan. Oke, nanti saya akan dalami lagi. Terima kasih Mas Febri. Pak Yang, tadi ada statement dari Pak FA yang sudah kita putarkan. Dia menyebut bahwa di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Harusnya dilakukan ekspos terlebih dahulu. Tapi karena itu sudah menjadi putusan dari pimpinan, ya sudah, saya nurut. Tapi tetap dia merasa bahwa dia dikriminalisasi. Apakah memang ada proses yang janggal yang tidak biasa dalam kasus ini menurut Anda? Kalau kita melihat kasus ini, pertama dia bukan OTT. Jadi betul seperti yang FA sampaikan, harus ada proses pendahuluannya, pemeriksaan saksinya kah, atau katakanlah hal-hal yang berkaitan dengan itu, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya, paling tidak memenuhi apa yang disebut dengan alat-alat bukti. Nah, kita juga tahu mungkin sekarang dilihatnya dengan ketentuan yang baru, ada barang bukti. Nah, temuan uang, temuan emas batangan, itu bisa dikategorikan sebagai salah satu alat bukti. Tetapi tentunya kita melihat proses hukum ini kan bola panas. Sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung itu harus lebih hati-hati. Artinya tidak boleh ada proses penegakan hukum yang tentunya melanggar hukum. Nah, inilah yang tadi kita lihat sudah disampaikan oleh Mas Febri dalam konteks sebagai penasihat hukumnya, harus diklarifikasi dulu. Kalau dikatakan penyidikan terhadap Asabri, penyidikan terhadap Jiwasraya, Batubara, konteks ini sudah selesai, sudah inkrah, sudah ada putusannya. Lalu di mana? Jadi kalau dikatakan dikaitkan dengan kasus itu, mungkin dia sudah tidak akan terkait lagi. Tetapi kalau nanti ada pasal baru, misalnya ada pemerasan, ada gratifikasi, atau katakan barulah bisa dikatakan TPPU-nya. Karena itu sekali lagi ketika ditetapkan sebagai tersangka, maka yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung menyatakan bahwa ini tersangka dalam kasus TPPU. Nah, ini memang menjadi PR besar. Ini adalah satu ujian bagi kejaksaan, di mana kita tahu yang selama ini Febri FA dipuji-puji sebagai, katakanlah, from hero sampai tanggal 11 Juli menjadi zero. Nah, inilah suatu momen. Dan kemarin kita lihat bahwa pada tanggal 22 Juli sudah diterbitkan keputusan Presiden mengangkat Jampitsus yang baru, artinya selesai. Ketika kemarin dia hanya mengundurkan diri, dan sekarang pengunduran dirinya diterima dan telah diangkat pejabat baru. Ini adalah momentum, momentum bersih-bersih, momentum menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung itu bisa lebih profesional, dia harus independen, dia harus transparan, dan ini menunjukkan akuntabilitas. Statusnya kan memang sudah bukan Jampitsus lagi, tapi fakta bahwa dia masih jaksa, kan tidak otomatis. Dan itu apakah ada tekanan psikologis, relasi kuasa, penyidik-penyidik yang menyidiki perkara itu? Harus kita lihatnya begini, contoh. Ketika kita sudah mengangkat ini menjadi kasus yang ditangani, diterima sebagai, walaupun katakanlah banyak tanda tanya, ini prosesnya apa? Pra penuntutan kah? Atau pra penyidikan kah? Nah, tetapi dia tetap diterima sebagai tersangka, ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ada keraguan-raguan. Apa keraguan-raguannya? Misalnya, setelah malam ditetapkan sebagai, masuknya sudah tidak pakai rompi, dia tidak diborgol. Dan ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan publik. Itu juga tidak biasa, Pak, di kejaksaan seperti itu? Tentunya kan kita sudah melihat selama ini ketika proses hukum harusnya berlaku seperti itu. Apalagi
kemarin mungkin beban psikologis dengan adanya ditaruh, ini sebenarnya momentum. Jangan sampai justru ketika diberikan kepercayaan itu, justru menimbulkan semakin ketidakpercayaan publik terhadap proses penegakan hukum yang memang sudah dinyatakan dilakukan oleh Kejaksaan Pak Ian melihat meskipun sudah dibentuk tim khusus, tim 9, tapi yang namanya keseganan, relasi kuasa ini kan, itu tetap terasa. kalau dilihat kemarin itu PLT Jampitsus, tetapi sekarang masih terus. Sebenarnya kan sudah ada Jampitsus yang baru. Harusnya pengendalian perkara ini kan bisa dilaksanakan oleh Jampitsus yang baru. Toh sebagian anggota tim 9 sudah mendapatkan SK mutasi, ada yang menjadi Kajati, ada yang menjadi bahkan jadi Dirdik kalau nggak salah satu anggota dari tim 9 Renaldi ini menjadi Dirdik. Inilah momentumnya bahwa dia dipercaya dianggap bisa menjembatani antara Kortas Tipikor dengan KPK. Nah, inilah saat yang tepat. Tidak usah ragu-ragu lagi, tunjukkan bahwa pejabat baru yang ditunjuk oleh Presiden mampu menunjukkan bahwa dan memulihkan trust publik terhadap kejaksaan. Tadi dari Mas Febri bertanya soal belum dijelaskan sampai sekarang predikat crime yang membuat FA ini ditersangkakan kasus TPPU-nya itu apa. Nah, Pak Ito, kita tahu bahwa sebetulnya pada saat kasus ini ditangani oleh Kortas Tipikor Polri, itu tersangka FA ini dalam kasus yang Asabri. Tapi kenapa ketika di kejaksaan yang keluar kita baru tahu secara jelas pada malam ini sebetulnya hanya TPPU nih Febri tersangkanya. Saya ingin tahu pendapat Pak Ito nanti dan juga Pak Fikar, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi.